Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini jumpa lagi dalam pembelajaran SPLDV. Nah, kita langsung aja ya. Untuk SPLDV ini kepanjangannya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel itu memiliki bentuk umum AX ditambah BY sama dengan C misalnya. Ini merupakan persamaan dari persamaan linear dua variabel di mana A dan B-nya tidak sama dengan 0. A dan B tidak sama dengan 0. Nah, yang dikatakan dengan persamaan linear dua variabel itu memiliki dua variabel, yaitu dua variabelnya yaitu di sini X dan Y. Nilai X dan Y ini dikatakan variabel, kemudian A dan B dikatakan koefisien dari variabel, kemudian C ini dikatakan konstanta. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini untuk penyelesaiannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu grafik. Yang pertama grafik untuk penyelesaiannya, dan ini sudah dibagikan videonya di minggu lalu. Kemudian yang kedua ada cara substitusi. Substitusi ini artinya dianya memasukkan. Kemudian yang ketiga itu ada cara eliminasi. Nah, kalau eliminasi ini artinya menghilangkan. Nah, saya lupa ada yang keempat itu caranya adalah gabungan dari si substitusi dan eliminasi. Oke, jadi ada 4 cara. Yang pertama grafik, kedua substitusi, yaitu dimaksud substitusi adalah memasukkan, kemudian eliminasi yang artinya adalah menghilangkan, kemudian gabungan antara substitusi dan eliminasi. Kita langsung aja masuk yang kedua ya, karena yang pertama kemarin sudah dibagi video pembelajarannya. Masuk yang kedua, yaitu dengan cara substitusi. Saya buatkan di sini. Yang kedua dengan cara substitusi. Nah, kita langsung aja ke persamaannya. Nah, kalau seperti ini dia ada dua persamaannya. Contohnya persamaan pertama itu adalah, misalnya ini persamaan pertama itu adalah saya buatkan 2x ditambah 3y sama dengan 5. Ini merupakan persamaan linear dua variabel, variabelnya x dan variabelnya y. Nah, untuk persamaan keduanya saya misalkan adalah 4x dikurangi y sama dengan 3. Ini merupakan persamaan duanya. Nah, kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear, yang paling penting adalah variabelnya harus sama. Jadi ada dua variabel, yaitu yang pertama x dan y. Untuk persamaan duanya juga ada x dan y. Jadi variabelnya harus sama, x dan y. Kemudian kita masuk ke cara substitusi. Nah, dari dua persamaan ini kita akan disuruh menyelesaikan permasalahannya. Misalnya tentukan nilai x dan y yang memenuhi. Tentukan nilai x dan y yang memenuhi. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita mau memasukkan, berarti contohnya kita patokan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan 5. Berarti ada x atau ada y yang akan kita masukkan.
Misalnya kita ubah persamaan 2. Persamaan 2 ini kan 4x kurang y sama dengan 3. Ini dapat kita rubah menjadi, misalnya kita mau buat, lihat, ini koefisien x itu adalah 4, kemudian koefisien y adalah min 1. Ini bisa kita rubah jadi untuk persamaan y sama dengan, ini jadinya min y sama dengan 4x nya ini pindah ruas, berarti kalau dia positif menjadi negatif 4x ditambah 3 nya turunkan. Kemudian kita lihat di persamaan 1 yang akan kita substitusikan, ini persamaan 1 yang akan kita substitusikan tidak ada min y, adanya adalah y. Maka ini harus kita rubah menjadi y. Gimana caranya min y bisa menjadi y? Berarti dikali dengan min 1. Maka semua ini kalikan dengan min 1. Min y dikali min 1 berarti min y kali min 1 hasilnya y. Kemudian min 4x dikali min 1 hasilnya 4x, karena min kali min itu positif. Kemudian positif 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Nah, y sama dengan 4x kurang 3. Nah, sudah dapat y nya, kita tinggal substitusikan. Maka substitusikan persamaan, misalnya ini adalah, saya kasih nama ini persamaan 3 misalnya. Nah, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 2x ditambah 3. Yang disubstitusikan kan y. Y-nya itu kan 4x kurang 3, kita ubah yang y di sini. 3 dikali dalam kurung y-nya apa? Yaitu 4x kurang 3. Maka 4x kurang 3 sama dengan 5. Ini persamaan 1 yang sudah disubstitusi dengan persamaan 3. Kemudian kita kerjakan 2x ditambah, ini ada kurung artinya dia kali, 3 dikali 4x, 3 kali 4 hasilnya 12. Kemudian x nya turunkan. Selanjutnya ini positif, ini negatif, maka hasilnya negatif. 3 kali 3 hasilnya 9 sama dengan 5. Ini sejenis. 2x ditambah 2x hasilnya 14x dikurang 9 sama dengan 5. Ini juga sejenis, kita ubah menjadi 14x sama dengan 5. Min 9-nya kita pindahkan ruas, kalau min berarti jadi positif 9. Sehingga x-nya sama dengan, x-nya akan berubah menjadi 14x itu sama dengan 14. Nah, x-nya sama dengan 14 dibagi dengan koefisien x. Dibagi 14, maka x itu sama dengan 1. Seperti ini. Kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Nah, ini merupakan substitusi. Sudah dapat nilai x-nya sama dengan 1. Sekarang, selanjutnya kita akan mencari nilai. Sudah dapat nilai x-nya sama dengan 1, kita masukkan si nilai, kita mencari si nilai y. Nah, mencari nilai y-nya itu seperti ini. Ini misalnya persamaan tadi 3 udah, ini persamaan 4. Maka selanjutnya adalah, saya lanjutkan ke kertas berikutnya. Nah, selanjutnya ini sudah persamaan 4. Selanjutnya kita akan substitusikan. Sebentar ya, belum fokus. Kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 boleh. Nah, tadi persamaan 1. Persamaan satunya itu apa? Persamaan satunya itu tadi adalah 2x tambah 3y. Kita buat di sini.
2x ditambah 3y sama dengan 5. Ini merupakan persamaan 1. Nah, tadi kita dapatkan persamaan 4 itu x-nya sama dengan 1. Maka kita gantikan. 2 kali 1, kan x-nya 1 tadi, ditambah 3y sama dengan 5. 2 kali 1, 2, ditambah 3y sama dengan 5. Ini kan sejenis nih. Maka 3y itu sama dengan 5. Ini kan positif, maka pindahnya jadi negatif, dikurang 2. 3y itu sama dengan 3. Maka y-nya sama dengan 3 dibagi 3. Kan 3 dibagi 3 kan? Maka y-nya sama dengan 1. Ini kita dapatkan. Nah, sudah didapatkan nilai x dan y sama dengan 1. Kalau tadi x-nya sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke bukti. Nah, masuk ke bukti. Persamaan 1 itu tadi adalah 2x ditambah 3y sama dengan 5. Cara buktikannya gimana? Gantikan nilai x dan y-nya. 2 dikali x-nya 1 ditambah 3 y-nya 1 sama dengan 5. Nanti kalau dia benar nilai x dan y yang kita dapatkan, maka dia akan sama dengan 5. 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 1 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Maka ini terbukti. Kita boleh coba ke persamaan 2 atau hanya coba di persamaan 1 juga boleh. Sudah terbukti. Maka untuk cara substitusi yang kita kerjakan ini untuk cara substitusi yang sudah kita kerjakan ini, dianya sudah terbukti benarnya. Ini untuk cara substitusi yang pertama. Selanjutnya yang kemari. Nah, untuk cara yang pertama selesai. Nanti kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, kita masuk ke eliminasi lagi. Eliminasi itu yang dimaksud eliminasi adalah menghilangkan. Contohnya seperti ini, persamaan satunya lah 2x tambah 3y sama dengan 5. Persamaan 2-nya 4x kurang y sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan. Mana yang akan kita hilangkan? Boleh x-nya, boleh y-nya terlebih dahulu. Tapi nanti di ujung-ujungnya kita akan mencari nilai x dan y, seperti itu. Contohnya kita akan menghilangkan nilai x-nya dulu misalnya. Nah, lihat, di persamaan 1, x-nya 2. Persamaan 2, x-nya 4. Koefisien x-nya 4. Maka gimana caranya biar dia habis? Caranya adalah persamaan 2 dikalikan dengan 2 kan? Kemudian persamaan 1 kalikan dengan 2, persamaan 2 kali dengan 1. Nanti akan menghasilkan 2x kali 2 hasilnya 4x. Kemudian 3y, positif 3y kali 2 hasilnya positif 6y. 3 kali 2 kan 6, y-nya turunkan. Kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Selanjutnya yang persamaan 2. 4x dikali 1 hasilnya adalah 4x. Kemudian min y atau min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Atau min y sama dengan 3 kali 1 adalah 3. Maka ini kita kurangkan. Gimana caranya supaya dia habis? 4x dengan 4x habis, berarti kan dikurang. Maka kita kurangkan. Caranya selanjutnya adalah 4x dikurang 4x habis. Kan tinggal 6y dikurang min y. Berarti kita lihat konsepnya lagi ya. Awalnya konsepnya adalah 6y dikurang min y. Ini kan berarti 6y negatif positif y. Maka hasilnya adalah 7y. Ini harus diingat. Cara-cara seperti ini harus diingat. Maka ini menghasilkan 7y sama dengan 10 kurang 3, 7. Maka y-nya sama dengan 7 dibagi 7. Y sama dengan 1. Ini untuk Y. Kemudian untuk yang kedua, kita tuliskan lagi persamaannya. Persamaannya tadi kan 2x ditambah 3y sama dengan 5.
Kemudian 4x dikurang Y sama dengan 3. Nah, kalau begini ini bisa kita buat. Kita kan akan menghilangkan Y, berarti ini 3, ini 1. Berarti yang ini dikali 1, yang ini kali 3. Oke, hasilnya bisa jadi 2 kali 1. Berarti ini tetap 2x tambah 3Y kurang 5. Yang ini nanti berubah menjadi 4 kali 3 itu 12. 12x min 1 kali 3 min 3Y. Kemudian sama dengan 3 kali 3 itu 9. Nah, selanjutnya gimana caranya agar 3Y dengan min 3Y ini habis? Berarti dia harus ditambah. Coret-coretnya seperti ini. Kan 3Y. 3Y kemudian ada min 3Y. Gimana caranya supaya ini sama dengan 0? Ini sama dengan 0 berarti harus dikurang. Enggak dong, harus ditambah. 3Y ditambah dengan min 3Y sama 0, ya kan? Maka dia harus ditambah. Ini akan habis. Kemudian 2x tambah 12x hasilnya adalah 14x sama dengan 5 tambah 9 sama dengan 14, sehingga x sama dengan 14 dibagi 14. Nah, x nya sama dengan 1. Nah, sudah dapatkan tadi Y sama dengan 1, kemudian X nya sama dengan 1. Kita boleh masuk ke bukti. Buktinya seperti ini. Buktinya kita ambil persamaan 1 boleh, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 5. Tadi x nya x sama dengan 1, y nya sama dengan 1. Kita masukkan 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 5, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 sama dengan 5, maka ini terbukti. Maka ini terbukti pembuktiannya. Maka untuk yang ini benar cara penyelesaian kita, di mana nilai y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya itu dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi, seperti itu. Kita perlihatkan cara gabungan. Nah, misalnya tetap sama, persamaannya itu 2x ditambah 3y dikurang 5, sama dengan 5, kemudian 4x dikurang y sama dengan 3. Ini kali 2, ini kali 1, boleh kita pakai cara ini, caranya cara eliminasi dulu, boleh. Cara eliminasi dulu, yang mau dieliminasi yang x, sehingga tadi didapatkan adalah 4x ditambah 6y sama dengan 10. Kemudian nanti didapatkan di sini 4x dikurang y sama dengan 3. Kurangkan, ini habis x-nya. Tadi dapatkan min y dikurang 6y dikurang min y adalah 7y sama dengan 7, y-nya sama dengan 1. Nah, ini misalnya kita buat persamaan 3. Nah, selanjutnya kan sudah nih, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, persamaan satunya adalah 2x tambah 3y sama dengan 5. Kita masukkan di persamaan 3 itu y sama dengan 1, maka 2x ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. Maka 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 2x itu sama dengan ada yang salah nggak? Iya kan? Sama dengan 5 kurang 3. Maka x itu ada 2x itu sama dengan 2. Nah, x-nya itu sama dengan 1. Maka sama kan kita dapatkan untuk persamaan yang sama-sama kita dapatkan y kurang 1. Tinggal masuk ke bukti. Buktinya itu misalnya persamaan tadi kan persamaan satunya kan 2x tambah 3y sama dengan 5. Tadi x-nya kita dapatkan x-nya 1, y-nya sama dengan 1. Tinggal masukkan 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5 kan? Maka 5 sama dengan 5. Maka ini
terbukti. Nah, itu tadi untuk materi kita hari ini. Yang pertama tadi untuk eliminasi sudah, yang pertama tadi substitusi ya, yang kedua ini eliminasi, ini dia. Kemudian yang selanjutnya gabungan. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kalian boleh pakai cara manapun. Yang penting dia nanti akan menghasilkan berapa nilai X dan berapa nilai Y. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk materi SPLDV sudah selesai. Tunggu tugas selanjutnya akan saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.